Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Miss Lida akan menjelaskan bisnis plan model kampas, yaitu yang disebut dengan BMC. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS saya di mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, di sini bisnis saya ini saya namakan dengan PRK atau yang dikenal dengan PY renyah kita. Mudah-mudahan dengan nama PRK ini kita semua menyukai akan cemilan sehat ini. Di sini ada 9 building block yang akan saya jelaskan satu persatu. Apabila ke-9 building block ini akan kita jalani dengan baik, insya Allah bisnis ini akan lancar dan berhasil. Yang pertama adalah customer segmennya. Dalam hal pemasarannya seperti ini, pelanggan potensialnya yang pertama itu berupa anak-anak. Kenapa di sini saya ambil anak-anak? Karena anak-anak sangat menyukai cemilan ini, karena di samping enak dia juga renyah. Kemudian juga ada remaja. Kenapa remaja? Remaja sangat menyukai cemilan yang renyah-renyah ini ketika santai atau di tempat-tempat hiburan atau di suasana yang umpamanya tempat bermain dan sebagainya. Kemudian juga ada dewasa. Kenapa dewasa? Karena dewasa sangat menyukai juga cemilan renyah ini. Contohnya seperti PY. Yang kedua yaitu value propositionnya, berupa prosesnya sangat murah ya dan mudah. Kemudian harganya juga terjangkau atau ramah kantong tapi tidak murahan. Kemudian juga PY ini tahan lama, tidak mudah rusak atau kadaluarsa ya. Jadi PY ini bisa tahan lama. Kemudian juga ada cemilan santai. Jadi PY ini bisa untuk cemilan kita di kala santai bersama keluarga, sahabat dan lainnya. Di sini ada juga promosi atau bonus. Di sini saya akan membuat bonus bagi pelanggan yang membeli banyak umpamanya pelanggan yang biasa membeli banyak akan diberi hadiah atau bonus. Yang ketiga yaitu ada building blocknya berupa channel. Di PRK ini channelnya saya bikin yaitu berupa Facebook atau FB, juga ada WA, WhatsApp. Kenapa channel ini? Karena untuk memudahkan dalam hal informasi dan juga biar memudahkan pelanggan untuk mendapatkan PRK ini. Yang keempat ada namanya customer relationship, yaitu berupa FB juga, ada juga WA, WhatsApp, ada juga informasi melalui mulut ke mulut. Ya, mungkin salah satu pelanggan ada yang membeli di toko PRK ini. Nah, setelah mencicipi enak dan renyah, maka mereka akan menceritakan ke teman-teman yang lainnya. Yang kelima yaitu key partner. Dalam produk PRK ini key partnernya berupa pasar. Kenapa pasar? Karena pasar tempat kita membeli alat
dan bahan bakunya. Kemudian juga ada toko sembako. Apabila umpamanya pasarnya tidak aktif atau kita belum ke pasar, bisa beli alat bakunya atau bahan bakunya di toko sembako terdekat. Kemudian juga toko sembako ini bisa untuk tempat penitipan PY kita yang telah siap atau siap untuk dijual. Ada juga di sini driver motor untuk mengantarkan kepada pelanggan setia kita. Apabila mereka membeli dengan cara online, maka kita antarkan ke tempat mereka atau ke rumah mereka. Yang keenam ada namanya key aktivisnya. Di sini yang mana kegiatan kunci ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, dan bertanggung jawab. Kenapa saya bikin bekerja dan dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab ini? Karena dalam bisnis PRK ini ada pembelian melalui online dan offline, ya. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, jadi pelanggan kita akan kecewa. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada namanya key resource, ya, yaitu berupa pegawai. Karena tanpa pegawai kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Ada juga untuk pembangunan toko, modal kita untuk pembangunan toko. Kemudian tidak kalah pentingnya yang tadi saya jelaskan juga berupa motor untuk pengangkut hasil daripada produk kita kepada pelanggan-pelanggan setia kita. Nah, jadi cara sistem bayarnya ini boleh berupa online atau offline. Nah, oke, lanjut. Yang ke-8 ada namanya strukturnya berupa biaya, bahan atau alat dalam pembuatan PRK ini. Yang kemudian ada juga biaya pegawai atau petugas dalam pembuatannya atau produksinya. Kemudian ada juga pembelian alat seperti kalkulator atau timbangan, karena alat ini bisa memudahkan kita dalam kemasan PY ini, bisa memudahkan kita dalam pengemasan PY ini maksud saya. Yang ke-9 ada namanya revenue streamnya, yaitu di sini saya revenue streamnya berupa pembukuan. Kenapa pembukuan? Di sini pembukuannya itu mencatat semua keuntungan atau laba kita, mulai dari awal kita berusaha, ya, berapa modalnya, kemudian berapa ini keuntungan dan ruginya kita. Jadi semuanya itu memang benar-benar kita catat dalam pembukuan kita sepalit mungkin. Nah, mudah-mudahan dengan adanya 9, apabila kita mengerjakan 9 building block ini dengan baik dan benar, insya Allah bisnis PRK ini akan berjalan dengan lancar, berhasil dari awal sampai akhir. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa mencoba dalam bisnis ini. Mudah-mudahan kita semua dengan bisnis yang saya bikin ini, sengaja saya bikin bisnis ini dengan nama PRK. Mudahan kita semua menyukai dengan PY.
PY renyah kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.